Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah drama romantis yang berjudul Oh My Venus yang rilis di tahun 2015. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Drama berawal akan memperlihatkan kita pada sekelompok anak sekolahan yang sedang menaiki sebuah bus. Di waktu yang sama, para siswa lagi menunggu saat-saat di mana siswi idaman mereka semua naik ke atas bus juga. Lihatlah betapa excitednya para siswa ketika menantikan itu, layaknya kucing yang sedang menunggu diberi makan oleh si majikan. Siswi idaman tadi bernama Kang Jo-eun. Tepat di hari ini, kelas Jo-eun sedang mengadakan timbang berat badan di sela-sela kegiatan belajar penjaskes. Melihat hasil dari Jo-eun tersebut, membuat para teman dia menjadi sangat iri. Tak lama, datang guru yang memanggilnya agar segera membersihkan tembok gerbang sekolah yang bertuliskan nama dia. Habis itu, ia menegur dan menasihati anak sekolahan lain yang lagi asik merokok. 유명한 딸내미 대구 비너스. 뭐? 그러니까 뭐 눈에 뵈는 게 없나? 비는 게 와운동. Saat sedang fokus belajar di perpustakaan, begitu banyak siswa lelaki yang terus memberi perhatian terhadap Jo-eun. Di waktu bersamaan, ada seorang atlet renang nasional yang mengajak dia berbicara empat mata di atap, alias berkenalan lebih lanjut. Ia bernama Emosik. Guna memanfaatkan waktu dan energi se-efisien mungkin, tanpa basa-basi mereka berdua pun memutuskan untuk jadian di malam itu juga. 보조개 이쁘다. 나 서울서 왔는데. 웃기지 마라. 잘은 모르겠지만 아마 Beberapa tahun kemudian, kini Jo-eun telah lulus dari sekolah dan meraih cita-citanya, yaitu bekerja sebagai pengacara. Tepat di hari ini, ia mendapat seorang klien yang sangat menjengkelkan. Oh iya, akan tetapi, sekarang wujud Jo-eun berubah drastis banget, ya guys ya? Yang dimana, berat badannya naik sangat banyak, hingga membuat dia terlihat cukup besar. Lihatlah betapa bedanya Jo-eun sekarang, dan tingkah si klien yang begitu menyebalkan. 개. 변호사가 되면 싫긴 하죠. 무슨 아마추어야. 아, 요즘 누가 Di sisi lain, tepatnya di negeri jauh berbeda yaitu Amerika Serikat, ada seorang laki yang sedang sibuk dalam menjaga kebugaran tubuhnya. Setelah menyelesaikan target workout di hari ini, ia lalu berendam sekalian beristirahat di sana. Lelaki tangguh itu bernama John Kim. Di sela-sela istirahatnya tersebut, ia sama sekali tak mempedulikan telepon yang berdering, walaupun panggilan itu dari orang penting sekalipun. Of the Stella Show is now engulfed in a scandal. John Kim, he's such a great guy, and we all. Kembali ke Shin Jo-eun, yang dimana ia lagi menjalankan segala proses untuk diet ketat banget, guna mengembalikan wujudnya seperti di masa sekolah dulu. Dari semua syarat diet tadi, salah satunya ialah jangan sampai kena stres. Namun walau ia telah mencoba agar dirinya tetap selalu tenang, tuntutan kerja malah mengacaukan semua itu, akibat beberapa klien yang kadang begitu menyebalkan. 부대. 가?
물론 모두가 알고 있는 다양차 있나요? 없는데요. 넌 떠들어라. 어차피 다 남의 일이다. Alasan mengapa ia begitu semangat untuk menurunkan berat badan, karena tak lama lagi Jo-eun akan memperingati hari jadinya bersama Wo-sik, yang telah berjalan dalam waktu 15 tahun. Di malam hari, pada akhirnya mereka berdua pun bertemu di salah satu restoran mewah. Akan tetapi, setelah semuanya selesai, kemudian beranjak pulang, di dalam mobil Wo-sik mengatakan bahwa dirinya ingin putus. Mendengar itu, membuat Jo-eun merasakan kesedihan yang teramat sangat. 바빠서 톡 확인할 새도 없다더니. 다행이네. 내 마음이다. 날 챙겨주고 싶었어? 나 15주년 될 때까지 너 뭐? Setelah mengalami hari yang begitu melelahkan, ditambah prediksi dan ekspektasinya selama ini meleset, tanpa butuh waktu lama, tiba di rumah Jo-eun langsung tepar di sofa depan TV. Sementara itu, di Amerika sana, John bersama timnya sedang sibuk berlatih. Menyadari si atlet telah mengalami perkembangan pesat, ia pun memutuskan untuk turun tangan dalam melatih secara langsung. Lihatlah betapa seriusnya dia ketika itu. 과연 누가 이 일을 가능하게 했어? 다시 올리고. Besoknya Jo-eun bangun terlambat. Walau sebenarnya hari ini ia telah diberi tugas oleh si bos untuk menjadi perwakilan kantor ke Amerika guna melakukan perjalanan bisnis seminggu di sana. Di sisi lain lagi, John beserta timnya sedang persiapan makan bersama, sembari memperhatikan video tanding dari si calon lawan timnya nanti. Oh iya, dua orang tim dia bernama Jang Jun-sung dan Kim Ji-won. 깡그라. 미국 출장 좀 타. 끝났네. Setelah semua persiapan tanding telah ready, mereka pun segera bergegas menuju ke bandara. Dan ternyata secara kebetulan sekali, tim John beserta Jo-eun bertemu tanpa sengaja di atas pesawat saat hendak kembali ke negara asal mereka, yaitu Korea Selatan. Bahkan Ji-won bersampingan tempat duduk dengan Jo-eun, ya guys ya. Lihatlah betapa kocaknya Ji-won ketika mengajak Jo-eun berkenalan. ma'am, 우리는 어쩔 수 없이 만날. 유. 에이, 어머. 괜찮아. Tak lama selanjutnya, akibat cuaca buruk sekarang ini, pesawat yang mereka tumpangi mengalami sedikit guncangan, dan itu tentu saja membuat para penumpang merasa panik. Tak terkecuali Jo-eun, yang mengalami gangguan pencernaan hingga merasakan sakit yang begitu luar biasa banget. Beruntung di waktu bersamaan, John yang ternyata berprofesi di bidang kesehatan jasmani dan rohani, berada di lokasi dan hendak membantu. 아, 환자 어디 있습니까? Saat diperiksa, John menemukan begitu banyaknya pil obat-obatan di dalam tas pribadi milik Jo-eun. Merasa membutuhkan ruang privasi guna melakukan pengobatan, ia pun memutuskan untuk mencari tempat yang lebih minim penumpang, dan tempat paling cocok untuk itu ialah ruangan VIP. Beberapa menit setelah diperiksa lebih lanjut, John lalu mengambil kesimpulan bahwa Jo-eun mengalami sesak nafas akibat menggunakan korset di bagian perut, ditambah mengkonsumsi pil obat-obatan sebelum makan. 카페. 아니다. 있는 거 다 가지고 오세요. 이 여자분 가방 있어? Setibanya di Korea Selatan, pihak bandara langsung mengarahkan Jo-eun menuju ke RS terdekat. Dikarenakan ia menerima sebuah chat dari Wo-sik
Ia mengajak dia bertemu apabila telah tiba nanti. Sesaat sebelum menaiki pesawat tadi, Jo-un pun memutuskan untuk kabur saja memenuhi panggilan tersebut. Walau sebenarnya cuaca di luar sekarang ini hujan deras. Melihat ada pasien melarikan diri, perawat di sana pun cukup terkejut. 갔다 와서 꼭 전화해. 네? Di luar, John yang kebetulan masih berada di depan, tepatnya di daerah parkiran RS, dibuat terheran-heran dengan tingkah Jo-un yang tiba-tiba ingin pergi meninggalkan lokasi. Merasa tak tega, ia pun coba memberi tumpangan secara ikhlas. Tiba di tujuan, sebelum turun Jo-un menyempatkan diri untuk mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu. Akan tetapi, betapa sedihnya dia ketika melihat Wo-sik yang sedang asik berduaan dengan wanita lain. 이 길바닥보단 안전할 것 같은데. 어쨌든 신세 Di jalan menuju pulang, sebenarnya Jo-un sempat diikuti oleh seseorang yang tak dikenal, alias orang jahat. Namun lagi dan lagi, John tiba-tiba muncul menyelamatkan dia dari mara bahaya. Tapi walau demikian, Jo-un sebenarnya sama sekali tak mengharapkan kehadiran siapapun di sana, karena ia telah pasrah akan keadaan buruk yang terus saja menghampiri. Di akhir cerita mereka berdua, John pergi meninggalkan Jo-un dengan menaiki mobil mewahnya, sembari menjahili sedikit. 머리채라도 잡고 싶어요? 저도 전치 6주는 기본. 합의 없는 형사 입건도 가져봐요. 어. Oh iya, membahas sedikit tentang kehidupan John, yang dimana ia sebenarnya merupakan cucu dari salah satu orang kaya raya banget di Korea Selatan. Akan tetapi, John sama sekali tak ingin keberadaan atau kehidupan nyatanya sekarang ini diekspos depan umum, apalagi sampai diketahui oleh si nenek. Walaupun begitu, asisten pribadi neneknya tersebut masih bisa menemukan dia dengan mengenalkan koneksi yang sangat kuat dan kencang. 엄마한테 Di sisi Jo-un, ia kembali terlambat dalam menghadiri rapat penting di kantor dia bekerja sekarang ini. Lihatlah betapa kocaknya tingkah dia saat hendak mencoba cara paling unik guna mengelabui pandangan atasannya. Akan tetapi, walau ia telah mencoba untuk menggerakkan seluruh kemampuan, si atasan ternyata masih bisa melihat wujudnya dengan jelas. Di sela-sela rapat, ada pengacara baru yang diperkenalkan di situ. Ia bernama Oh Sojin. 몸이 많이 안 좋아 보이시네요. 자신을 너무 과소평가하십니다, 깡병. Dan ternyata, Sojin ini merupakan sahabat lama dia sewaktu masih kuliah di jurusan hukum kala itu. Tepatnya di bagian pengacara, ya guys ya. Namun mereka berdua nyaris tak saling mengenal, dikarenakan wujud masing-masing yang cukup berubah drastis 180 derajat Celcius. Yang dulunya Jo-un memiliki berat badan ideal, kini begitu wow. Sementara Sojin yang pada saat itu sangatlah endut, sekarang ini berubah menjadi Yahuto. 나도 그랬으니까. 너 변호사 된 거 친구? Saat baru keluar hotel, di depan John telah ditunggu oleh beberapa pengawal pribadi yang memang ditugaskan khusus untuk terus mengawalnya kemanapun ia pergi. Hari ini, si asisten memberitahu bahwa John akan bertemu dengan sang nenek. Sebelum itu, tentu saja ia harus berpakaian serapi mungkin. Setelah segala persiapan selesai,
Mereka lalu pergi ke lokasi. Tiba di sana, John pun baru menyadari kalau dirinya kini bukanlah bertemu dengan si nenek, melainkan wanita yang dijodohkan dengannya. 무슨 일이냐고요? 많이 기다려졌습니다. 그러게요. 도리가 아닌데. Lihatlah betapa garingnya suasana di sana ketika John sedang melakukan berbagai macam diskusi bersama wanita yang dijodohkan dengannya, bagaikan ayam yang digoreng cukup lama, hingga terasa begitu kering, ya guys ya. Sehabis pertemuan penting tadi, tanpa diduga-duga namun telah direncanakan, John dijemput paksa oleh John Sung dan Ji Won. Melihat kejadian tersebut di depan matanya, hanya membuat si asisten merasa kesal. 듣기론 한의학 쪽. 다음에 또 뵙겠습니다. 네, 조심히. Mereka bertiga kemudian menuju ke toko pakaian, guna membeli beberapa jaket musim dingin keluaran terbaru. Saat sedang sibuk memilih mana yang paling pas dan cocok, ponsel Jo-un yang ternyata ketinggalan di mobil John waktu itu berdering. Penasaran dengan siapa yang menelpon, ia lalu coba mengangkat telepon tersebut. Menyadari bahwa ponsel dia selama ini berada di tangan John, membuat Jo-un merasa kesialan kembali melandanya. 가방 안에서요. 여보세요? 아, 진짜. 급해요. Setelah sepakat untuk bertemu di salah satu hotel mewah, guna mengambil kembali ponsel miliknya, di malam itu Jo-un pun bergegas menuju ke lokasi. Akan tetapi, betapa sialnya dia ketika sedang menunggu dan di waktu yang sama, tiba-tiba ia melihat Sojin berada di hotel itu juga. Paling parahnya lagi, ternyata Sojin di sana bersama mantan pacar dia, yaitu Wosik. Saat dia mengalami masa yang amat begitu sulit, John selalu hadir lalu membantunya. 오지 마. Merasa ada yang tak beres dengan sahabatnya Sojin. Besok pagi saat jam istirahat tiba, ia lalu menghampirinya ke ruangan, guna bertanya tentang ada apa dengan dia ini, karena Jo-un merasa dirinya sama sekali tak pernah berbuat salah ke Sojin. Demi memanfaatkan waktu, mereka berdua pun makan bersama di sebuah restoran dekat kantor. Di situ keduanya berbicara dari hati ke hati mengenai masalah selama ini. Walau sebenarnya Jo-un sangat kesal dengan kata-kata Sojin. 써야지. 할 말 더 있니? 타임머신 타려면 너 혼자. Beberapa saat selanjutnya, secara tiba-tiba dan tak terduga, Ji Won muncul menyapa dia di kantor tempat Jo-un bekerja. Di situ Ji Won lagi mengurus sesuatu, sekalian menyempatkan diri untuk bertemu langsung. Melihat di meja ada banyak cemilan yang bisa menggemukkan tubuh, Ji Won lalu menegur sembari menasihati agar tak mengkonsumsi itu. Mendengar nasihat tersebut, hanya membuat Jo-un tersenyum pahit. 맴도 걱정됐고 볼 일도 있고. 오, 이거 뭐야? 내 문자 왜 씹었어요? 네. Guna membantu Jo-un agar terlihat kembali seperti di masa sekolah dulu, malamnya sepulang kerja, Ji Won menyuruh dia untuk hadir mengikuti setiap program diet yang akan segera dilakukan. Lihatlah betapa happy dan semangatnya dia ketika itu. Akan tetapi, saat baru berjalan setengah jalan, Jo-un sudah mulai merasa kelelahan melanda tubuh. Hingga pada akhirnya, ia pun tumbang bagaikan pohon besar di pinggir jalan, yang terjatuh akibat tertiup angin kencang. 존킴 훈련 시작합니다. 그만.
이렇게 간절해도 되는 걸까? Setelah menempuh program diet super duper ketat, di jalan menuju pulang, ia tentu saja merasakan berbagai macam rasa kram, khususnya di bagian kaki. Merasakan hal tersebut, Jo-eun sama sekali tak patah semangat. Demi membangkitkan kembali moodnya itu, ia berhayal saat dimana tubuh dia telah berhasil kembali ke masa sekolah dulu. Dan besoknya, ia kemudian melanjutkan usaha diet super series itu. Bahkan Jo-eun diberi sebuah boneka besar, sebagai simulasi lemak yang kini bersarang di seluruh tubuhnya. Habis itu Ji-won menyuruh dia agar menghajar boneka tersebut, bagaikan musuh terberat dalam hidupnya sekarang ini. Tak lama kemudian, akibat menjalani setiap proses diet selama beberapa hari kemarin, kakinya tanpa terasa seketika mengalami kram hebat. Alhasil, ia pun harus beristirahat sejenak. 맴 심해. Sepulangnya John dari kencan buta semalaman penuh, tiba di lokasi ia melihat ternyata ada Jo-eun di sana, yang hingga saat ini masih sibuk dalam menjalani proses penurunan berat badan seorang diri. Tak tega melihat hal tersebut, ia pun memaksa Jo-eun untuk segera berhenti, alias beristirahat dan melanjutkan lagi besok. Akan tetapi, di situ Jo-eun menolak stop dengan alasan masih memiliki tenaga. Namun John tak gentar dan harus tetap stop. 그만합시다. Di hari ini, kantor tempat Jo-eun bekerja mengutusnya sebagai perwakilan untuk menjadi narasumber dalam live di salah satu siaran televisi lokal. Saat live itu berlangsung, di tengah pembicaraan tiba-tiba Jo-eun jatuh pingsan, dan tentunya membuat semua orang di sana merasakan kepanikan. Tak terkecuali para penonton yang menyaksikan siaran langsung tersebut di layar TV. 이용 허락을 반드시 받아야 합니다. 덕분에 좋은 정보 감사드립니다. 상대의 재산을 빼앗아가는 것과 같은 것임을. 생방송 중에 Singkat ceritanya, mereka semua telah melewati begitu banyak halangan dan rintangan di masing-masing karir. Dari John, Jo-eun, Ji-won, dan terakhir Jong-sung. Namun sekarang kita berfokus pada Shin Jo-eun beserta John saja, ya guys ya. Yang dimana mereka berdua akhirnya menjalin hubungan kasih. Oh iya, Jo-eun juga telah berhasil dalam menurunkan berat badan dia. Lihatlah betapa wow-nya perubahan wujud Jo-eun setelah menjalani program diet super series selama ini. 갑상선약은 아이 뭐 먹을 생각만 하지 마. 섹시해졌네. 잘했네. 저번 달부터 안 먹어도 된대요. 56, 57. Di pagi hari, seperti biasa Jo-eun akan kembali menjalani kisah hidupnya yang hingga kini masih bertahan sebagai seorang pengacara. Tiba di kantor, tepat di jam ini ia beserta Seo-jin akan bekerja sama dalam menuntaskan sebuah kasus penting, dikarenakan hubungan mereka berdua sekarang telah membaik, alias kembali semasa kuliah dulu, layaknya sahabat. Habis menyelesaikan tugas, mereka bahkan saling menyemangati hidup satu sama lain. 그전 상해에 대한 진단서도 준비가 안 되네요. 경합범이시니까. 변호사님. 해피 뉴 이어. Setelah menyelesaikan pekerjaan masing-masing di hari ini, Ji-won beserta Jong-sung datang mampir ke rumah Jo-eun, guna bermain kartu bersama sang ibu sembari menghiburnya juga. Akan tetapi, saat mereka berempat sedang asik bermain itu, tanpa diundang dan diduga-duga John datang. Melihat hal tersebut,
membuat Jiwon beserta Jonsung bergegas pergi. Sementara John selanjutnya memanfaatkan situasi untuk mengambil hati si calon mertua. 억분, your turn. 형은 my hero. 그러니까 구박하지. 이거 Di hari berikutnya, bergantian Jo-eun yang mendatangi ibu John di makam peristirahatan terakhirnya. Dikarenakan sebelum itu ia sama sekali tak diberitahu tentang apapun mengenai hal tersebut. Setibanya di lokasi, Jo-eun sangat terkejut akibat tak memiliki persiapan. Tapi walau begitu, John dengan santuy tetap menenangkan dia agar tak gugup. Habis itu, di luar Jo-eun mendapat sebuah SMS dari nenek John yang mengajaknya bertemu besok. 너무 괜찮아. 아드님, 행복하게 영호 형님이 직접. 엄마 나 영호 할머니 이홍임입니다. Besok harinya, Jo-eun memberanikan diri untuk hadir memenuhi panggilan si nenek kemarin. Saking beraninya, ia bahkan tak memberitahu mengenai semua itu ke John. Baru tiba di lokasi pertemuan, sebelum masuk ia menghela nafas terlebih dahulu guna menghilangkan gugupnya yang begitu terasa. Walaupun di awal suasana antara mereka sempat menegangkan, namun pada akhirnya terasa menyenangkan. 아무튼 어떤 반대를 하셔도 의상 말고는 딴 건 반대할 생각. Setelah berhasil merebut hati si nenek di pertemuan sebelumnya, beberapa hari kemudian ia beserta John diundang untuk hadir ke rumah. Bersama dengan itu, mereka juga akan saling mengenal lebih dekat lagi satu sama lain. Menyadari bahwa suasana rumah sangatlah sunyi bagaikan kuburan Cina, Jo-eun lalu mencoba sedikit aksinya. Saat John mengira semua itu hanyalah sia-sia, tak lama si nenek malah tertawa gede. 아니 근데 원래 이렇게 날 데리러 오거든 못 간. Tepat di hari ini, Jo-eun dan John berencana untuk melakukan foto prewedding. Akan tetapi, sebelum itu paginya mereka berdua masih menyempatkan diri untuk jogging bersama, ya guys ya. Habis itu, malamnya sesaat lagi sesi foto mereka akan segera dimulai. Dan ternyata di situ ada Jiwon, Jonsung, serta si asisten juga yang ikut serta dalam sesi foto tersebut. Lihatlah betapa happy mereka semua ketika sedang asik berfoto ria di sana. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Oh My Venus. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.